Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai kas dan bank. Ya, merupakan satu klasifikasi akun yang sama, yaitu dimana kita akan bahas tentang kas, dimana dalamnya bisa berisi dengan kas kecil, kas yang ada di perusahaan, dan ada kas yang kita simpan di bank. Maka ada bank akunnya namanya. Nah, secara definisi, kas adalah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dan barang-barang lain yang dapat diuangkan segera sebesar nominalnya dapat digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek juga. Dan kalau simpelnya, kas ini adalah uang dalam artian uang yang kita pegang atau yang kita punya di perusahaan. Jadi kalau sudah dalam perusahaan, kita akan mempunyai mindset, kita tidak menyebut uang, tapi kita menyebutnya kas, kayak gitu. Ya, karena uang adalah alat pembayaran, kas pun adalah alat pembayaran yang sah. Gitu. Jadi secara mindsetnya, anggaplah uang itu semuanya sudah ada di dalam kas, ya kan? Ada uang yang tunai yang ada di sini. Artinya uang yang kita pegang secara tunai, baik itu ada di rekening bank, dalam kasir yang ada di perusahaan, itu satu klasifikasi yang kita namakan adalah kas. Ya, jadi kita bisa lihat uang kertas, uang logam, cek, wesel pos, saldo di bank, semua adalah kas. Ya, kalau cek ini kan uang yang ada di bank, maka bisa dibuat dalam bentuk cek. Ketika kita cairkan, kita akan mendapatkan uang. Wesel pos juga sama, saldo di bank juga sama. Intinya adalah sebenarnya semuanya adalah uang. Oke, teman-teman sudah pernah mempelajari ini mengenai ada namanya kas di dalam pengantar akuntansi. Nah, kali ini kenapa ada kas dan bank? Karena nanti yang saya sudah jelaskan tadi sebelumnya, ada kas kecil, dan ada kas yang berada di bank. Kita sebut akunnya namanya bank. Oke, untuk pengelolaan kas yang baik mengharuskan semua uang disimpan di bank. Kecuali jumlah uang yang relatif kecil, ya sedikit itu dalam artian tergantung porsinya perusahaan. Semakin besar perusahaan, maka tanda kutip ya, kecil itu nggak seperti perusahaan yang ada di level menengah ke bawah. Jadi misalkan untuk perusahaan yang memiliki modal triliunan, kecil itu dianggap ya ratusan juta itu kecil. Tapi buat perusahaan yang memiliki modal ratusan, yang dibilang kecil itu ya jutaan atau ratusan ribu. Seperti itu. Jadi tergantung sudut pandang atau tergantung di sini besar kecilnya bisnis tersebut atau modal yang dimiliki perusahaan. Oke, pengelolaan kas di sini kenapa mesti disimpan di bank? Karena maksudnya sekarang adalah mulai dikenal kalau untuk mengatur sesuatu yang bagus adalah dibuatkan tempat penyimpanan khusus. Nah, tempat penyimpanan khusus yang saat ini kita kenal adalah bank, di mana tempat kita menyimpan uang kita dan kita bisa atur pengeluaran dan pemasukannya dengan baik. Ya, artinya kita bisa menabung, menambah saldo, atau kita bisa mengurangi saldonya. Ya. Kenapa kalau nggak di bank? Karena biasanya untuk pengelolaannya, pelacakannya itu sulit untuk diketahui. Jadi supaya lebih mudah maka ada yang namanya bank. Apa di bank aja? Ya saat ini ya jasa keuangan yang melayani hal tersebut adalah bank untuk mengelola kas kita.
Kalau yang lain ya ada pegadaian, ada koperasi, ya, ada asuransi, itu bukan untuk pengelolaan kas kita. Ya, jadi di sini pengelolaan kas yang baik ya disimpan di bank, terutama yang jumlahnya besar, karena akan sulit menyimpannya di dalam gedung perusahaan atau brankas kita. Lebih mudah adalah di bank, apalagi di era digital sekarang, lebih mudah uang kita berada di bank, karena bisa kapanpun kita transfer, bisa kapanpun kita mengeluarkan uang, atau kita bisa menerima uang. Nah, dalam hal ini untuk yang relatif sedikit atau kas kecil, kita namakan kas kecil. Dia adanya di perusahaan, tidak disimpan di bank, karena untuk ya membackup kegiatan operasional perusahaan setiap harinya atau yang sudah biasa dijalankan oleh perusahaan. Misalkan beli bensin, atau untuk beli air minum, ya misalkan air galon, atau untuk beli ATK dan lain-lain yang sifatnya rutinitas untuk membantu jalannya kegiatan perusahaan berjalan dengan normal. Ya. Nah, di sini sistem pengendalian kas ya ada memisahkan fungsi-fungsi, itu ada penyimpanan, pelaksanaan, dan pencatatan. Nah, ini simpelnya adalah kalau bahasa Inggrisnya kas kecil itu adalah namanya petty cash atau uang tunai yang disediakan untuk membayar pengeluaran jumlahnya relatif kecil, tanda kutip ya kecilnya, dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Kenapa? Cek itu kan di bank. Masa untuk bayar parkir aja kita ngeluarin cek 100.000? Tidak ekonomis, tidak praktis, tidak kurang efektif. Ya, jadi perlu ada namanya kas kecil. Biasanya adanya di kasir perusahaan. Atau nanti kita misalkan mau beli hal yang tidak terduga yang terjadi di perusahaan yang jumlahnya relatif kecil menurut perusahaan. Ada dua metode dalam pencatatan kas kecil, yaitu sistem impress, fund, dan metode fluktuasi. Impress ini saldo kas kecilnya tetap. Kalau metode fluktuasi, saldo kas kecilnya berfluktuasi atau berubah-ubah. Jadi simpelnya ada dua. Nominal kas kecilnya tetap dan nominal kas kecilnya berubah-ubah. Oke, untuk sistem impress fund atau kita simpulkan dengan sistem impress ya. Di sini pencatatan terhadap kas kecil hanya dilakukan pada saat pengisian kembali. Kenapa dibuat pencatatan terhadap pengeluaran kas kecil? Karena tugas akuntansi adalah melakukan pencatatan, membuat pencatatan dalam bentuk jurnal. Jadi artinya jurnal untuk pengeluaran kas kecil dilakukan pada saat pengisian kembali kas kecil tersebut, karena harus tetap. Contohnya, kita menetapkan kas kecil 5 juta. Ya, kita ambil 2 juta untuk keperluan perusahaan, kegiatan operasional. Misalkan untuk membeli alat kebersihan. Nah, setelah kita ambil 2 juta, secepat mungkin harus dikembalikan 2 juta tersebut supaya jumlah kas kecilnya tetap menjadi 5 juta. Jadi jumlah kas kecil itu harus tetap dijaga agar jumlahnya selalu tetap 5 juta. Kita ambil 1 juta, kita harus taruh 1 juta lagi. Kita ambil 500.000, harus kita taruh lagi 500.000 supaya jumlahnya jadi tetap 5 juta. Contohnya seperti itu. Maka penjurnalan atau pencatatan terhadap kejadian tersebut atau transaksi tersebut dilakukan pencatatan pada saat pengisian kembali saja. Oke. Nah, sedangkan untuk fluktuasi ya pasti berlawanan dengan impress, ya. Rekening tidak tetap atau berubah-ubah. Nah, untuk sistem atau metode fluktuasi di sini kas kecil langsung dicatat setiap terjadi pengeluaran. Ya karena misalkan kita punya 5 juta, kas kecil kita tetapkan, kita ambil 1 juta. Kita tidak usah terburu-buru untuk mengembalikan jadi 5 juta lagi. Karena tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Jadi kita ambil 1 juta jadi tinggal 4 juta, kita ambil lagi 200.000 ya tinggal 3,8. Seterusnya sampai perlu kita isi kembali
Misalkan kita isi kembali jadi mengisi 2 juta. Jadi jumlahnya nggak 5 juta lagi kalau kita isi 2 juta. Tadi kan tinggal 3,8. Kita tambahin 5 juta jadi 5,8. Jadi nggak mesti 5 juta lagi untuk total yang harus kita tambahkan. Tidak mesti harus berjumlah H yang sama. Ini metode fluktuasi yang kita kenal dengan berubah-ubah. Nah, ini contoh sistem Impress ya, Impress Fund. PT Makmur membentuk dana kas kecil 100.000. Nah, ini dia ada akunnya. Ya, dasarnya kan sebenarnya kas. Kas ini menurun ke kas kecil. Jadi dasarnya akun besarnya namanya kas. Kita bentuk akun subnya namanya kas kecil. Ya. Jadi makanya di sini contohkan dari kas kita transfer atau kita pindahkan 100.000 ke kas kecil. Maka di sini debitnya kas kecil. Kenapa? Karena kas bertambah di debit, berkurang di kredit, atau harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Kas 900.000 kita pindahin ke sini 100 ya, ke kas kecil. Kas kecilnya nanti jadi tambah di debit 100, sementara kas ini berkurang di kredit 100, maka saldo kasnya 800, saldo kas kecilnya menjadi 100 ya, seperti ini ya. Ini kalau kita jumlahkan jadi 800 sisanya untuk kas. Nah, berikutnya tanggal 2 sampai 19 Desember 2000. Dan pengeluaran kas kecilnya biaya angkutnya adalah 15.000, listrik 17.000, telepon 28, dan supplies kantor atau peralatan kantor 30.000. Atau di sini perlengkapan kantor maksudnya. Nah, kita melakukan pengeluaran kas kecil dengan sistem Impress. Ini kan nggak nyampe 100.000 ya. 15 tambah 17 tambah 28 tambah 30. Jadi kalau kita totalkan ya, di sini angkanya adalah 90.000 ya. Tapi kita tidak akan mencatat kejadian ini, pengeluaran kas kecil ini kita nggak catat. Karena dia harus kita tutup lagi. Kita mengambil uang 90.000 dari kas kecil. Maka secepat mungkin kita harus mengembalikan 90.000 itu ke kas kecil lagi supaya jumlahnya tetap ya. Sistem Impress. Nah, kapan kita catat? Ketika kita ngisi yang 90 tadi. 90 kita ambil, kita isi lagi 90 supaya tetap 100. Barulah kita catat. Ya. Tanggal 2 sampai 19 kita melakukan pengeluaran. Nah, kita isinya tanggal 19. Jadi dari tanggal 2 Desember sampai 19 tuh ngeluarin ini nih. Biaya angkut, listrik, telepon, dan supplies-nya. Ini simpelnya. Nah, ternyata kita ngisi kembalinya pada tanggal 19. Karena kan periode akuntansi standar yang ada kan 1 tahun itu Januari sampai Desember, tapi kita bisa lihat secara periodisasi bulanan itu setiap bulan dari tanggal 1 sampai 31. Misalkan di Desember ini 1 sampai 31 Desember. Maka paling nggak dalam sebulan itu kita harus menjaga kas kita agar tetap jumlahnya sama. Nah, di sini kas kecilnya diisi kembali ya. Biaya angkut, biaya listrik, biaya telepon, dan supplies-nya 90.000 itu dibebankan ke kas ya. Kenapa? Karena kas kecilnya tetap 100.000. Artinya secara praktiknya duit kas kecil kita ambil, tapi secara pencatatan tidak kita ambil. Yang kita ambil adalah dari duit kas yang besar atau komponen utama dari kas. Makanya nggak akan kas kecil ini sampai kapanpun 100.000 ini nggak bakal berubah kecuali ditambahkan dengan kebijakan perusahaan. Saat ini saya menetapkan kas kecil 100.000. 2 tahun kemudian perusahaan merasa dinaikin aja kas kecilnya karena perusahaan udah mulai besar jadi 500.000 seperti itu. Maka itu akan berubah. Ya. Jadi di sini dalam hal penjurnalan atau pencatatan tidak akan ada pencatatan dengan akun kas kecil. Kita akan selalu menggunakan akun kas tanpa kecil. Oke ya, padahal tadi kita berpikir kreditnya kas kecil nih karena kita ambil duit kas kecil, ternyata tidak. Langsung kita gunakan kas karena tidak ada penjurnalan untuk kas kecil.
Oke, dari tanggal 20 sampai tanggal 31 terjadi pengeluaran kas kecil. Biaya kirim penjualan 25.400. Selanggaran majalah 4.750 dan biaya rapat 38.50 serta biaya cetak formulir 19.000. Nah, tidak akan ada pencatatan lagi akan transaksi tersebut. Tidak ada jurnal gitu. Kalau dalam impres kita akan catat ketika kas kecil diisi kembali, yaitu tanggal 31 Desember. Di sini contohnya kas kecil diisi kembali tanggal 31 Desember. Jadi ada pengeluaran kas kecil 20 sampai 31 tapi diisinya tanggal 31. Maka pencatatan pada saat tanggal 31 adalah tetap menggunakan kas tanpa menggunakan kas kecil ya. Jadi yang dari tanggal 20 sampai 31 nggak ada jurnalnya tuh, tidak ada catatan-catatan. Kita akan nyatet cuman tanggal 31 Desember. Jadi di bulan Desember ini yang kita catat cuma 2. Yaitu yang pada tanggal 19 dan pada tanggal 31. Jurnalnya cuma 2. Ya, di sini jurnalnya sebenarnya itu tanda tanggal 19 ya. Kan kalau standarnya harusnya kita catatnya pada saat isi kembali. Isi kembali itu standarnya adalah kas kecilnya bertambah, kasnya berkurang. Gitu. Tapi ini nggak ada bahasa kas kecil. Jadi runtutnya adalah seperti ini. Kita buat runutannya tadi ada biaya listrik ya tanggal 19, telepon, pokoknya ya. Yang coba kita lihat. Nah, ini ya. Nah, tanggal 19 ini nah kita catat ini dulu, ini alur yang sebenarnya yang kita harapkan. Tapi kalau di sistem impres ini jadi kita pangkas cuma jadi satu jurnal ya. Ada biaya angkut, listrik, telepon, supplies ya. Biaya angkut listrik, telepon, dan supplies. Nah, dengan angka 15, 17, 28, 15.000, 11.000, 28, 30. Nah, harusnya kita membuat jurnal ini semua di debit. Ini yang kita pikirkan ya. Dan sini kreditnya adalah karena kita menggunakan kas kecil, maka kas kecilnya berkurang. Di sini ada 90.000. Ya, tapi ini tidak ada jurnalnya. Tapi ini tidak ada jurnalnya. Ya. Nah, alurnya berikutnya adalah sebenarnya kas kecil tadi 90. Kalau kita tambahkan tadi berkurang. Kita tambahkan berarti harus kita taruh di debit. Yang tadi kas kecil berkurang harus kita tambah. Kalau kita tambah, taruh kas kecil di kredit. Di debit, dengan kreditnya kita tambahin pakai apa? Ya, duit yang dari kas. Maka kreditnya adalah kas. Tapi ini juga nggak ada jurnalnya. Di sini harusnya adalah kas kecilnya 90, kasnya juga 90. Tapi itu nggak ada jurnalnya. Yang kita buat jurnal adalah sebenarnya di sini saat mengisi kembali ini. Cuman ngisi kembali yang dimaksud di sini adalah bukan ada kalimat kas kecil. Jadi di sini adalah kita pangkas, kita coret, dia ada di kredit, setelah di debit, maka kita timbulkan di sini debitnya dan kreditnya. Maka jurnalnya itu yang tadi kita lihat. Nah, ini dia. Jadi nggak ada kas kecil, padahal kalau kita runtun ya ada kas kecil di sini. Dan ini. Ya, ini saat kas kecil dipakai, ini saat kas kecil dikembalikan. Tapi tidak dicatat, langsung aja ya, langsung ke debit. Yang ini pengeluarannya dikaitkan dengan kas. Jadi tidak ada lagi kas kecil, nggak ada jurnal-jurnal tentang kas kecil. Ya, jadi langsung simpel aja, biaya angkut, listrik, telepon, ya, supplies. Ini yang ini kita kaitkan dengan yang kreditnya adalah
kas. Kayak gitu. Ya. Ini tadi 11, 17, 28, 30. Ini 90. Jadi kita kayak melewatkan kita saja sih kas kecil. Ini metode impress fund atau saldo tetap. Oke ya. Ini kalau kas kecil tidak diisi kembali contohnya, maka akan kita buat pencatatan seperti ini. Kalau tidak diisi kembali, kenapa? Karena pada saat tanggal 31 Desember kita harus melakukan penyesuaian. Maka kalau nggak ada pengembalian juga ya udah kita catat ke kas kecil dengan catatan berarti perusahaan mau bangkrut kalau begini. Kas kecilnya aja nggak bisa ditutupin. Jadi kalau perusahaan nggak bisa menutupi kas kecil yang sudah dipakai, maka perusahaan berarti dalam keadaan bangkrut. Artinya apa? Yang jumlahnya kecil aja tidak bisa digantikan, gimana dengan jumlah yang besar? Makanya sebenarnya jurnal tidak diisi kembali ini jarang terjadi. Oke ya. Ini jarang sekali. Nah, makanya biasanya dia nggak ngisi kembali, benar-benar tuh nggak ada. Tapi dia mengisinya melewati periode akuntansi, iya. Makanya tadi sampai tanggal 31 nggak diganti juga nih, nggak diisi kembali contohnya. Contoh sebelumnya kan di sini kalau tanggal 31 diisi kembali. Ini yang ini kalau tanggal 31 diisi kembali. Pas banget sebelum akhir periode akuntansi 31 Desember. Nah, contoh berikutnya dia nggak diisi kembalinya di tanggal 31 atau di Desember itu juga. Dia isi kembalinya di bulan Januari, artinya sudah lewat periode akuntansi. Makanya ini contohnya adalah ketika kas kecil tidak diisi kembali pada waktu periode akuntansi tersebut, tapi diisi kembalinya pada saat bulan berikutnya. Nah, ini contohnya kita buat dulu jurnal penyesuaian ini, lalu kita sesuaikan kembali tanggal 2 Januari dengan kas kecil tadinya sudah berkurang di kredit 80.000 ya, ini 80.000 kita tambahin lagi, kita masukkan kembali dengan biaya yang sama. Ini seperti kalau kita bilang jurnal balik, jadi dikembalikan yang tadinya debit kita kembalikan supaya jumlahnya tetap supaya sesuai dari yang tadinya debit jadi kredit, kredit jadi debit. Nah, contohnya di sini, nah biaya ini di debit, kreditnya kas kecil. Nah, sekarang kita kembalikan, kas kecilnya jadi di debit, biayanya jadi di kredit. Maka kas kecilnya bukan 80, ada pengurangan 80 lagi, tapi ada penambahan lagi di sini 80, maka akan tetap jadi 100 jumlahnya. 80 berkurang, 80 bertambah. Jadi jurnal hanya untuk menyesuaikan karena lewat periode. Kalau periode nggak lewat, ya nggak ada nih 80 dicatat di sini. Tapi karena dia lewat periode, yaitu di bulan Januari, maka ada pencatatan atas penyesuaian. Kenapa kalau nggak disesuaikan ya nanti akan timbul kerancuan dalam sisi laporan keuangan yang dibuat oleh akuntansi. Nah, misalkan di sini contohnya berikutnya kalau kas kecil jumlahnya diturunkan. Tadi kan 100.000 kita turunkan menjadi 75. Dasarnya apa? Kebijakan perusahaan. Kalau perusahaan menentukan kebijakan, aduh kita udah mulai duitnya dikit nih. Kas kecilnya turunin lah, kegiatan perusahaan juga nggak banyak. Ya udah dari 100 jadi 75. Maka kita akan buat jurnalnya seperti ini. Kasnya ya. Jadi yang ada di kas kecil tadi 100.000, 25-nya kita ambil, kita taruh, balikin lagi ke kas yang besar. Ya saya belum ngomong kas yang besar supaya bisa bedain kas kecil sama kas besar. Jadi 25 ini nanti masuk ke kas besar. Kas yang jumlahnya nggak kecil. Jadi kas kecilnya sekarang 75. Kalau misalkan kita naikin jadi 150 dari 100, maka kita tinggal kas kecilnya bukan di debit, bukan di kredit lagi. Kalau tadi kan kas kecilnya berkurang di kredit. Ya, kalau ini nih kasnya kita tambahin, jadi 25 ini kita masukin ke kas, maka kasnya bertambah di sini atau di debit. Karena kita tambahkan maka di debit. Nah, untuk kas kecilnya kita kurangin 25, maka jadinya di kredit karena berkurang. Nah, untuk transaksi yang ini kebalikan. Kas kecilnya bukan di kredit, tapi kas kecilnya di debit. Kenapa? Karena ditambahkan. Ketika kas ditambahkan, baik yang kecil maupun yang besar, itu
menjadi ada di posisi debit. Karena harta normalnya di debit, maka turunan harta yaitu ada kas, salah satunya itu harus juga di posisi debit secara normalnya. Kreditnya adalah kas. Kenapa ya? Karena kita nambahin supaya kas kecil aja jadi 150. Dari mana? Ya dari kas yang besar tadi, atau kita sebutnya kas aja sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi jumlahnya sekarang 150. Ini contoh. Ketika dikurangi atau ditambahkan. Oke, selanjutnya metode fluktuasi. Ya, ini berlawanan dengan metode impress fund, yaitu metode selalu tetap. Kali ini metode yang berubah saldonya. Ya, dicontohkan sih tanggal 31 Desember, tanggal 1 Desember, PT Makmur membentuk dana kas kecil 100.000. Maka sama dia untuk penggunaannya, jurnalnya, kas kecil di debit, kasnya berkurang di kredit. Kas kecilnya bertambah 100, kas yang sejatinya atau kas yang jumlahnya lebih besar ada berkurang 100. Kemudian tanggal 2 Desember membayar langganan majalah. Jadi kalau fluktuasi ini setiap ada transaksi pengeluaran kas kecil maka dicatat menggunakan rekening atau akun kas kecil itu sendiri. Nah, di sini langsung bayar majalah, ya biaya majalah 7.200 dibayar dengan kas kecil. Kas kecilnya berkurang di kredit 7.200. Nah, terus biaya angkut 45.000 juga langsung dicatat. Ya, biaya angkutnya. Di sini dibayar dengan kas kecil 45. Terus misalkan beli suplai kantor, di sini kita keluarin biaya buat suplai kantor, langsung juga dicatat menggunakan kas kecil. Nah, di sini dicatat sampai jumlah kas kecil masih memadai, ya. Jangan sampai di sini kita mengeluarkan kas kecil tapi ternyata jumlah kas kecilnya pas kita mau ambil kita perlu 5.000 sisa 2.000, jangan sampai seperti itu. Nah, jadi di perusahaan juga perlu melakukan pemantauan. Nah, terus bayar listrik 14.000, ya. Langsung dicatat lagi di kas kecil. Maka sekarang kas kecilnya di sini sudah mulai berkurang, ya. Dari 7.200 45.000, ya. Di sini sudah ada pengurangan sebesar berapa nih? 7.200 tambah 45, ya. Itu tambah 17.800 ada 70.000. Ditambah 14.000 jadi 84.000. Nah, kemudian diisi kembali 75.000. Jadi tadi ada pengeluaran 84.000. Nah, yang diisinya nggak mesti 84.000 lagi. Yang masih sama, bisa diisi lebih kecil atau lebih besar. Kalian diisi 75, maka akan kas kecilnya itu bertambah lagi 75 dengan mengurangi kas yang jumlahnya lebih besar, ya. Yang ini yang jumlahnya 900 asalnya. Ini berkurang jadi 75. Nah, kas kecilnya nambah, kas yang aslinya di sini kas besarnya berkurang. Nah, berarti tadi dari 84 kita tambahin 75. Ya, berarti tadi sisanya 16.000 kita tambahin 75.000. Ya, jadinya 91.000. Oke. Nah, ini adalah metode fluktuasi. Jadi sebenarnya metode fluktuasi ini lebih familiar, lebih mudah dipahami. Jadi setiap ada kejadian kita langsung catat menggunakan kas kecil. Kalau kas kecilnya sudah mulai menipis, misalkan tadi tinggal 16.000 atau sisa 16.000, kita tambahkan 75. Jadi ada batas minimal yang kita tentukan supaya jangan sampai kas kecil ini sangat mendekati nilai 0 atau habis. Makanya metode fluktuasi ini lebih enak pencatatannya dan dia lebih fleksibel. Nah, tapi penggunaan metode ini tergantung kebijakan perusahaan, ya. Tidak bisa kita memaksakan perusahaan menggunakan metode yang mana. Yang tepat buat perusahaan yang tahu. Karena harus sesuai dengan tujuan perusahaan. Seperti itu. Nah, jadi sampai di sini teman-teman harus bisa memahami, membedakan antara metode yang pencatatan
kas kecil dengan metode tetap dan metode fluktuasi atau impress dengan fluktuasi. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan baik. Nanti selanjutnya kita akan berbicara berkaitan dengan bank. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.